So many souls have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds. And every one of them will say, with no exception, that they found Jesus never fails. Even in the days of old, he brought his people through. And then he came to show his love when he died for me and you. and then he rose again to prove that every story had been true, that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes it's rough, brings troubles that I find so hard to bear. I know I could not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in despair, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries, it's all so cut and dry. On the witness stand of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Because Jesus never fails. Selamat malam untuk kita semua. Selamat bergabung untuk
East Indonesia Youth for Christ Youth Conference pada malam hari ini. Dan saya yakin kita semua di sini pasti berada di jam yang berbeda, ada di Indonesia bagian tengah, ada di Indonesia bagian barat, dan di Indonesia bagian timur. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada kita semua, dan pada saat ini, sebelum kita masuk ke plenary yang ketiga, saya mengundang teman-teman bila memungkinkan untuk open atau buka kamera biar kita bisa lihat teman-teman walaupun kita hanya melalui virtual meeting. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah membuka kameranya. Oke, terima kasih. Masih ada juga yang belum membukanya, tidak apa-apa. Dan untuk sekarang, sebelum kita akan mulaikan plenary kita yang ketiga ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, sampai pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh bergabung bersama-sama ya Tuhan dalam Zoom meeting ini. Ya Bapak yang berkata dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan plenary ketiga kami pada malam hari ini. Tuhan kiranya bersama-sama maupun Tuhan bersama-sama dengan Pastor Rain Clement sebentar yang akan membawakan firman-Mu, dan juga kami semua yang mendengarkan ya Tuhan. Ya Bapa, berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh dapat mengerti apa maksud dari Tuhan. Semuanya Bapa, nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami hanya mau pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Oke, jadi sebentar setelah Pastor Rain Clement akan setelah pembahasan plenary kita yang ketiga ini, yaitu Our Need for Revival atau kebutuhan kita untuk sebuah revival. Dan setelah itu kita ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya atau masih bingung mengenai apa yang sudah kita pelajari bersama-sama atau sudah dibentangkan oleh Pendeta Rain Clement, teman-teman bisa langsung mengirimkan pertanyaan ke admin pertanyaan atau ke host maupun co-host. Dan sebelum kita masuk kepada plenary kita yang ketiga, yaitu Our Need for Revival, saya ingin memperkenalkan main speaker atau pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah Pastor Rain Clement. Rain Clement merupakan seorang pendeta yang berasal dari Malaysia. Beliau menerima panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam ladang pelayanan ketika sedang berada di bangku kuliah dengan fokus pendidikan kesehatan masyarakat atau public health. Setelah mempelajari Alkitab dan menjadi Bible worker, Tuhan menuntun dia untuk mempelajari lebih dalam akan firman-Nya di Heartland College, Amerika Serikat. Di sana, Rain menyelesaikan pendidikannya dengan gelar Bachelor in Pastor Evangelism. Nah, saat ini, Pastor Rain Clement melayani sebagai pendeta di jemaat Damansara Adventist Hope Center. Dia juga menjadi President of Army of Youth Asia di Malaysia, dan termasuk juga di dalam Asosiasi Kependetaan Malaysia. Jadi, sekilas untuk perkenalan speaker pada malam hari ini. So now the time is yours, Pastor Rain Clement. Okay, well, thank you so much for the kind introduction. Baik, terima kasih untuk perkenalan yang telah diberikan. And I want to thank EIYC for giving me this opportunity to speak with all of you. Dan saya rindu untuk berterima kasih kepada EIYC yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara bagi Anda semua. So, for this evening, I have a message, a topic that is very close to my heart. Pada malam hari ini saya memiliki sebuah topik yang sangat berarti bagi saya.
And I hope that as I share that it would be relevant and also applicable to all of you. Dan saya berharap sementara saya menjelaskan akan pekabaran ini juga akan menjadi pekabaran yang berarti bagi saudara-saudari. But Rain, I think they need to play the theme song first. Yes. So we will give the time for the theme song to be played first. Holy words long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope. Give us strength, help us go. In this world wherever we roam, ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Holy words, full of faith, handed down to this age, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Martyrs thus this page, they have died for His faith. Let them cry through the years. Oh, heed His words, Lord, all them need. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Oh, let the ancient words Okay, well, good evening once again to all of you. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. So as I mentioned, my name is Rain Clement and I'm from Malaysia. Seperti yang dijelaskan, nama saya adalah Rain Clement dan saya berasal dari Malaysia. And in Malaysia, now I know in Indonesia you guys say selamat malam for good evening. Saya tahu di Indonesia kita semua mengucapkan selamat malam, But in Malaysia we say selamat petang. tetapi di Malaysia kami mengatakan selamat petang. We say selamat malam if you're gonna go to sleep. Kami mengatakan selamat malam jika Anda akan segera tidur. But nevertheless, good evening to all of you and I'm so happy to be here. Tetapi tetap selamat malam dan saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudari sekalian. And I'm very happy to that my friend Amanda is also translating for me. Dan saya sangat senang karena teman saya Amanda menerjemahkan untuk saya. Welcome. So before we go into the message, I'd like to invite all of you to bow your heads with me as we pray and as we invite God's presence to be here.
Sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan malam hari ini, mari kita berdoa untuk mengundang kuasa Roh Kudus masuk ke dalam hati kita masing-masing. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, I thank you so much for giving us this opportunity that we can come together saya sangat bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama kembali. that we can have this conference Kami boleh memiliki akan konferensi ini, and we can study your word together. dan kami dapat mempelajari akan firman-Mu bersama-sama. I thank you so much that we are able to take this time to just listen to your voice. Kami dapat memiliki waktu bersama-sama untuk mendengarkan akan firman-Mu. And Heavenly Father, we just ask that at this time you would fill us with your Holy Spirit. Dan Bapa di sorga, pada malam hari ini kami mohon agar Engkau boleh mengisi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus. That as we open your word will become clear and true to us. Dan saat kami membuka akan firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi begitu jelas dan nyata bagi kami. I pray that you would convict us and challenge us this evening. Saya berdoa agar Engkau boleh memanggil kami, menguatkan kami, dan juga berbicara kepada kami. And I pray that you would help each one of us here to see the personal decisions that we must make for you. Dan biarlah kami boleh melihat akan decision secara personal yang kami harus ambil untuk Engkau. And so, Lord, as we take this time now to open your word, we just pray that you would lead and guide us. Dan saat ini, saat kami akan membukakan firman-Mu, kiranya Engkau boleh menuntun dan mengajarkan kami. For we pray all these things in Jesus' name. Amen. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So this evening, as I mentioned, I have a very interesting and very important topic to speak to all of you. Seperti yang saya jelaskan pada malam hari ini, saya memiliki topik yang sangat penting untuk saudara-saudari sekalian. The title of my sermon this evening is Our Need for Revival. Judul dari renungan saya pada malam hari ini adalah kebutuhan kita untuk kebangunan. And with that, let me just share my screen. I hope that you can see my screen. Saya harap saudara-saudari dapat melihat akan slideshow saya. Okay, maybe you can give me a thumbs up or Anda dapat memberikan thumbs up jika Anda dapat melihat akan slide dari Pastor Rain. okay, good. So I'm going to be talking about why we need to be revived as a church. Saya akan berbicara mengenai kenapa kita sebagai sebuah gereja perlu untuk dibangunkan. I know the theme of your conference is shake the world with God's word or with the word. Saya tahu bahwa tema dari konferensi ini adalah menggoncangkan dunia dengan firman Tuhan. But we have to understand this fact that before we can shake the world with God's word, we ourselves must be shaken with God's word. Tetapi kita perlu memahami akan keadaan ini bahwa sebelum kita dapat menggoncangkan dunia dengan firman Tuhan, kita secara pribadi harus telah digoncangkan oleh firman Tuhan tersebut. We have to experience revival in our lives as a church so that we can go and revive other people as well. Kita harus merasakan kebangunan, mengalami kebangunan sebagai sebuah gereja sehingga kita dapat menjangkau akan orang lain. So with that, we are going to go to Ezekiel chapter 37 as we look at this topic. Oleh sebab itu kita akan masuk ke dalam pembelajaran di dalam buku Yehezkiel pasalnya yang ke-37. So Ezekiel chapter 37, beginning in verses 1 and 2. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayatnya yang pertama dan yang kedua. The Bible says this, "The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord." Ayatnya yang pertama, Alkitab mengatakan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan perantaraan rohnya. And set me down in the midst of the valley, which was full of bones. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. And verse 2 says, "And caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry."
Lanjut ke ayat yang kedua, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dengan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. So here in Ezekiel chapter 37, we see the prophet Ezekiel was in vision. Jadi di sini di Yeskiel 37 kita melihat Nabi Yeskiel sedang mendapatkan penglihatan. And as he was in this vision, what did he see? He saw this valley that was full of dry bones. Dan di dalam penglihatannya dia melihat akan lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang kering. You see, in this vision, God did not take Ezekiel to a beautiful mountaintop, did not give him a beautiful picture. What he showed Ezekiel was a valley of dry bones. Jika saudara-saudari melihat di sini Tuhan tidak membawa Yeskiel ke puncak gunung yang indah, tetapi kepada sebuah lembah yang penuh dengan tulang belulang. Yeskiel dipenuhi dengan disekelilingi dengan kematian dan bangkai. Yes, and what do bones represent? Bones represent death. It represents decay. Tetapi apakah arti dari tulang-tulang tersebut? Tulang-tulang tersebut berarti kematian atau kebangkaian. But now, why was it that Ezekiel was shown this vision? What did God want to tell Ezekiel? Tetapi sekarang kenapa Tuhan memberikan penglihatan ini kepada Yeskiel? Apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada Yeskiel? Or rather, who do these dry bones represent? Ataukah apakah arti dari tulang-tulang tersebut? Well, to find the answer, all we have to do is jump down to verse 11. Untuk mengetahui akan jawabannya, yang dapat kita lakukan adalah melihat lebih jauh di ayat yang ke-11. So let's notice that verse. The Bible says this in verse 11. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Ayat yang ke-11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. So here in verse 11, we find the answer for who the bones represent. Jadi di sini di ayat 11 kita melihat jawaban apakah arti dari tulang-tulang tersebut. They represent the whole house of Israel. Tulang-tulang tersebut menggambarkan keseluruhan bangsa Israel. But here's what we must understand. This prophecy has a dual application. Tetapi yang perlu saudara-saudari pahami bahwa penglihatan ini memiliki dua aplikasi. It does not only apply to Israel at that time, it applies to us today as spiritual Israel. Itu tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel zaman dahulu, tetapi juga berlaku bagi bangsa Israel rohani saat ini. So as God is looking at Israel as a valley of dry bones, God is looking at us today, spiritual Israel, as a valley of dry bones as well. Jadi pada saat Tuhan melihat akan bangsa Israel saat itu, Tuhan juga melihat akan Israel rohani saat ini, yaitu kita yang seperti tulang-tulang kering. You see, the sad fact is, we as a church today is represented as a valley of dry bones. Teramat sayang, kita sebagai sebuah gereja digambarkan seperti lembah yang penuh dengan tulang belulang yang kering. If we are a church that is in need of revival, if we are a church that is dying, this is how God views us. Jika kita adalah sebuah gereja yang membutuhkan kebangkitan, jika kita adalah sebuah gereja yang sedang sekarat secara rohani, ini adalah gambaran Tuhan terhadap kita. He looks at us as a valley of dry bones. Tuhan melihat kita seperti lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. But now let's continue. Let's go back to verse 3 and let's continue the vision. Mari kita lanjutkan, tetapi sebelumnya mari kita kembali ke ayat 3 untuk melihat akan penglihatan ini. In verse 3 of Ezekiel 37, the Bible says, and he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Yeskiel 37 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. So as God is looking at the valley of dry bones, he's asking the question, can these dry bones live?
Jadi saat Tuhan melihat akan tulang-tulang kering ini, lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering ini, Tuhan juga bertanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? And Ezekiel answers in his humility, Lord, you know. Dan Yeskiel menjawab dengan kerendahan hati, Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. You see, as God is looking at this valley of dry bones, as God is looking at us as a dying church, he does not desire that we should be that way. Saat Tuhan melihat akan lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering, saat Tuhan melihat akan gerejanya yang hampir sekarat, dia tidak meninggalkan gerejanya itu sendiri. You see, God doesn't want us to remain in this condition, but he desires that we should experience revival. Tuhan tidak membiarkan gerejanya berada di dalam situasi ini, tetapi dia merindukan agar gerejanya mengalami kebangunan. There is the desire in God's heart that life should be poured back into the church. Ada sebuah kerinduan di dalam hati Tuhan bahwa kehidupan harus diberikan kembali kepada gereja ini. You see, God does not want any of his churches today to be a valley of dry bones. Tuhan tidak mau agar gerejanya pada saat ini untuk berada di situasi seperti lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. But we can be thankful that God does not leave us in this condition. Instead, he gives us the remedy for revival. Jadi kita dapat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan tidak meninggalkan kita di situasi seperti ini, tetapi gantinya dia memberikan kita obat atau penawar untuk lembah yang penuh dengan tulang kering. So today, I want to share with you 2 simple remedies for a church that is in need of revival. Jadi hari ini saya akan membagikan 2 obat atau 2 penawar bagi kita untuk gereja yang sedang mengalami atau berada di lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering yang membutuhkan akan kebangunan. And this may seem like very simple remedies. They may seem like remedies that you have heard of before, but I tell you that these are the most important remedies for us today. Obat-obat ini atau penawar-penawar ini sepertinya sangat sederhana. Mungkin saudara-saudari pernah mendengarnya sebelumnya atau saudara-saudari pernah akan membaca akan ini, tetapi ini merupakan hal yang sangat penting. So let's go to the first remedy. What is the first remedy for a church that needs to be revived? Jadi mari kita melihat akan obat yang pertama untuk gereja yang membutuhkan akan kebangunan. In Ezekiel chapter 37 verses 4 through 6, the Bible says this. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-4 dan ke-6 Alkitab mengatakan seperti ini. Verse 4, again he said unto me, prophesy unto these bones and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you and you shall live. Ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-5, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Verse 6, the Bible says this, and I will lay sinews upon you and will bring up flesh upon you and cover you with skin and put breath in you and you shall live and you shall know that I am the Lord. Ayat yang ke-6, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. So what is the first remedy for a church that is in need of revival? Jadi apakah obat yang pertama untuk sebuah gereja yang membutuhkan akan kebangunan? There in verse 4, it says, hear the word of the Lord. Di ayat yang ke-4 dikatakan, dengarlah firman Tuhan. You see, the first remedy that a church, that for a dying church, is to hear the word of the Lord. Jadi obat yang pertama untuk gereja yang sekarat adalah mendengarkan akan firman Tuhan. And what does it mean to hear the word of the Lord? It means to study the word of God. It means to read God's word. Jadi apakah arti dari mendengarkan firman Tuhan itu? Itu berarti untuk membaca firman Tuhan dan mempelajari akan firman Tuhan. You see, many times when we think about revival, we think about, our church needs to do more evangelism.
Seringkali ketika kita berbicara mengenai kebangunan, kita berpikir mengenai penginjilan. You know, we think maybe we need to have more church programs like AY. Kita berpikir bahwa mungkin kita perlu lebih banyak aktivitas gereja seperti pemuda Advent. We think that we need to set up pathfinders in our church. Kita berpikir bahwa kita harus memiliki pathfinder di dalam gereja kita. We think maybe we need to send out more missionaries to go and share God's word. Kita berpikir bahwa kita harus mengirimkan lebih banyak misionaris untuk membagikan akan firman Tuhan. You know, we think about all these things except studying God's word. Kita memikirkan akan semua hal ini, tetapi firman Tuhan. Now, don't get me wrong. All these things are important. Having pathfinders, you know, having AY programs, having church programs are important. But what is the most important thing is that we as a church need to study God's word. Tolong jangan salah paham dengan saya. Ya, kita perlu memiliki aktivitas gereja seperti pathfinder, acara pemuda Advent, pekerjaan perkemahan gereja, dan mengirim para misionaris. Pardon me, what was the last two sentences? But the most important thing is for us to study God's word. Tetapi hal yang terpenting adalah bagi kita untuk mempelajari akan firman Tuhan. You see, the church, in order for it to be revived, needs to come together and study God's word, especially the books of Daniel and Revelation. Untuk sebuah gereja agar dibangunkan, umat-umat Allah perlu datang dan berkumpul bersama-sama untuk mempelajari Alkitab. Dan yang terpenting adalah mempelajari akan nubuatan Daniel dan Wahyu. A church needs to come together and learn how to memorize scripture. Umat-umat Allah sebagai sebuah gereja perlu untuk datang berkumpul untuk menghafalkan akan ayat-ayat Alkitab. A church needs to come together and they need to train more people in the church to give Bible studies. Umat-umat Allah perlu berkumpul bersama-sama untuk mengajarkan akan lebih banyak orang untuk mengajarkan akan firman Tuhan. There needs to be Bible study together in the church. Sangat penting untuk memiliki akan pembelajaran firman Tuhan di dalam sebuah gereja. And the promise to us is, if we study God's word together as a church, we will experience revival. Dan janji yang diberikan kepada kita adalah ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita akan mengalami kebangunan. And I'm not talking about just coming to church every Sabbath and just reading God's word and just leaving after that. Saya tidak berbicara mengenai pergi ke gereja pada hari Sabat dan kemudian pergi setelah itu. I'm talking about really digging deep into God's word. Saya berbicara mengenai kita sebagai sebuah gereja benar-benar membaca dan mempelajari akan Alkitab. You know, I'm talking about studying God's word verse by verse. Maksud saya adalah mengenai mempelajari Alkitab ayat demi ayat. I'm talking about studying God's word and writing your own notes and your commentaries. Membaca Alkitab dan juga menuliskan akan notes akan pemahaman yang Anda dapat melalui pembelajaran Alkitab. I'm talking about learning the Bible to the point that you can go out and you can teach others. Saya berbicara mengenai Anda mempelajari Alkitab sampai kepada waktu di mana Anda dapat keluar dan membagikan apa yang Anda pelajari. That's what it means to study God's word. Ini adalah arti dari mempelajari akan Alkitab. It's not just reading it. It's not just listening to it. Tidak hanya mengenai membaca dan mendengarkan. But it is studying for yourself, making sure you understand, making sure that you can teach it to others. Tetapi lebih dari itu, yaitu untuk Anda mempelajarinya dengan penuh pemahaman, dengan pemahaman yang Anda dapat bahkan bagikan kepada orang-orang di sekitar. I want to share with you what Ellen White tells us in Testimonies for Ministers 113, paragraph 2. Saya ingin membagikan kutipan yang ditulis oleh Ellen White yang terdapat di dalam buku Testimonies for Ministers. She says this, let us give more time to the study of the Bible. We do not understand the word as we should. Di sini dikatakan, mari kita berikan lebih banyak waktu untuk mempelajari akan Alkitab. Kita tidak memahami akan Alkitab seperti sebagaimana mestinya. The book of Revelation opens with an injunction to us to understand the instruction that it contains. Kitab Wahyu membuka dengan perintah bagi kita untuk memahami akan instruksi yang diberikan.
Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, God declares, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Tuhan berkata, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. And then she says, when we as a people understand what this book means to us, there will be seen among us a great revival. Dan Ellen White juga mengatakan ketika kita sebagai umat-umat Tuhan memahami akan apa arti dari buku ini bagi kita, akan muncul kebangunan yang hebat. She says, we do not understand fully the lessons that it teaches, notwithstanding the injunction given us to search and study it. Kita tidak memahami secara penuh akan pelajaran-pelajaran yang diberikan, meskipun kita telah diperintahkan untuk mencari dan mempelajarinya. You see, Ellen White is telling us here that if we as a church want to experience revival, we must study the Bible, especially the book of Revelation. Ellen White berkata bahwa ketika kita mempelajari akan Alkitab, terlebih khusus kitab Wahyu, kita akan mengalami kebangunan di dalam gereja-gereja kita. You know, the book of Revelation is a very important book. Buku Wahyu adalah buku yang sangat penting. And the problem is this, many churches, even in our SDA, Seventh-day Adventist churches today, many of us don't understand the book of Revelation. Tetapi masalahnya adalah banyak dari gereja-gereja, bahkan gereja-gereja di dalam gereja Masa Advent hari ke-7 tidak memahami akan buku Wahyu tersebut. You know, many of us are content with just understanding the basic things of the Bible. Kebanyakan dari kita hanya merasa cukup dengan memahami akan dasar-dasar Alkitab. But God desires us to learn and to study the deep things in His Word. Tetapi Tuhan memiliki kerinduan bagi kita untuk memahami akan hal-hal yang lebih dalam di dalam dunia ini. And when we understand those things, we will experience revival. Dan ketika kita memahami akan hal-hal tersebut, kita akan mengalami kebangunan. Now, I want to share with you a story to illustrate my point. Saat ini saya akan menunjukkan kepada saudara-saudari sebuah cerita untuk menggambarkan akan poin yang saya maksudkan. Let's go to Luke 24, verses 13 to 17. Mari kita buka buku Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 dan 17. I will be reading verses 13 to 15 first. The Bible says this, and behold, two of them went the same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 80 furlongs. And they walked together of all these things which had happened. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. And in verse 16, 16 and 17, the Bible says this, but their eyes were holden that they should not know him. And he said unto them, what manner of communications are these that ye have one to another as ye walk and are sad? Tetapi ayat yang ke-16 dan 17 berlanjut dan berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. So here in this story, the disciples are walking to this place called Emmaus. Di dalam cerita ini, murid-murid Yesus sedang berjalan menuju Emmaus. And the background of this story is that Jesus had just died and the disciples were really sad. Dan latar belakang dari cerita ini adalah mengenai situasi ketika Yesus telah meninggal dan dikuburkan di dalam kubur dan para murid-muridnya sangat putus asa. You know, they hoped that Jesus would be the king of Jerusalem. But when Jesus died and when he was buried in the tomb, their hopes were dashed. Tetap mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi raja dari bangsa Israel, bahwa Yesus akan Jesus was to be the king of Jerusalem, but when he died and was buried, they were disappointed. Tetapi ketika Yesus meninggal, mereka merasa sangat sedih. And here Jesus comes and walks with them and he asks them, what is the reason for your sadness?
Tetapi di sini Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan mereka dan bertanya, apakah alasan dari kesedihanmu? Let's continue and let's see what they tell Jesus. Verses 18 to 24. I'll be reading verses 18 and 19 first. Jadi di sini mari kita lihat jawaban dari murid-murid Yesus kepadanya. Saya akan membaca dari ayat 18 dan 19 terlebih dahulu. The Bible says this, and the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days? And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people. Ayat 18 dan ke-19, seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. So they did not know that this was Jesus that was with them. Jadi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus yang sedang bersama-sama dengan mereka. And they asked him, Are you a stranger? Are you not aware of what was going on? Dan mereka bertanya, apakah kamu orang asing, datang dari negeri asing sehingga kamu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? And now they are explaining to this person who they do not know is Jesus about what happened. Dan saat ini mereka menjelaskan kepada orang ini yang mereka tidak ketahui adalah Yesus mengenai apa yang sedang terjadi. Now, verses 20 to 22, the Bible says this, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. Ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. And they continue in verses 23 and 24. And when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said, but him they saw not. Dan mereka kita lanjutkan ke ayat 23 dan 24, dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. So they give Jesus the reason for their sadness. Jadi mereka menjawab Yesus dan memberikan alasan untuk kesedihan dan duka cita mereka. But now I want you to notice how Jesus responds to them. Tetapi saya ingin saudara-saudari melihat bagaimana reaksi dari Yesus bagi mereka. In verses 25 to 27, the Bible says this, Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Ayat 25 sampai yang ke-27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. So what does Jesus do here? He begins to give them a Bible study. Jadi apa yang dilakukan Yesus di sini? Yesus mulai memberikan mereka pembelajaran Alkitab. He begins in the Old Testament and shares with them all the prophecies pointing to the Messiah. Dia memulai dengan perjanjian lama dan menjelaskan akan kitab tersebut kepada mereka.
He helped them to understand the reason why Jesus had to come and die. Dia menjelaskan kepada mereka alasan mengapa Yesus harus mati dan meninggal. But now, notice what happens as a result of that. Sekarang mari kita lihat apakah yang terjadi sebagai hasil dari percakapan tersebut. Verses 32 to 35. The Bible says this, and they said one to another, did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? And they rose up the same hour and returned unto Jerusalem and found the 11 gathered together, and them that were with them, saying, the Lord is risen indeed, and had appeared to Simon. And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-32 sampai 35. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. You see, as a result of Jesus sharing the word of God with them, their hearts were burning. Jika saudara-saudari melihat di sini sebagai hasil dari firman Tuhan yang pembelajaran Alkitab yang telah diberikan Yesus di sini, murid-murid yang mendengarkan itu mengalami hati yang berkobar-kobar atau bergelora. They began to experience revival and they began to share the good news to the rest of the disciples. Mereka mulai mengalami kebangunan dan mereka mulai membagikan akan kabar baik itu kepada murid-murid yang lain. You see, the question that we need to ask ourselves today is this. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan bagi diri kita saat ini adalah, when we have programs in our church, do we feel like our hearts are burning after each program? Could you repeat? Whenever we have programs in church, do we feel the same way as the disciples did? Ketika kita memiliki sebuah acara di dalam gereja kita, apakah kita merasakan hati yang berkobar-kobar seperti yang dirasakan oleh murid-murid di dalam cerita ini? When you go to church every Sabbath, do you experience revival? Ketika Anda pergi ke gereja setiap Sabat, apakah Anda mengalami kebangunan? If you go to church and you don't have that burning desire, you don't have the desire to go and share God's word, then you are not experiencing revival. Jika Anda pergi ke gereja tetapi Anda tidak memiliki kerinduan yang bergelora untuk membagikan akan firman Tuhan, maka Anda tidak sedang mengalami akan kebangunan. You see, the word of God has power to revive us. Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk membangunkan akan kita. And if we want to experience revival today, if we want to be lifted up from our spiritual death, we need to study God's word. Dan jika kita rindu untuk mengalami kebangunan, jika kita rindu untuk membagikan akan firman Tuhan, kita harus terlebih dahulu mempelajari akan Alkitab. Before we can shake the world with God's word, we must be shaken by his word first. Sebelum kita dapat menggoncangkan dunia ini dengan firman Tuhan, kita pribadi harus digoncangkan oleh firman Tuhan terlebih dahulu. But the question that we can ask is this. Tetapi pertanyaan yang dapat kita tanyakan saat ini adalah, what should we study? apa yang harus kita pelajari? Where should we start? Dari mana kita harus memulai? As a church, how can we implement this? Sebagai sebuah gereja, bagaimana kita dapat mengimplementasikan ini? Let's go to the book of Hebrews chapter 5, verses 12 through 14. Mari kita buka buku Ibrani, pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai 14. The Bible says this, for when the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ayat yang ke-12 sampai 14, firman Tuhan berkata,
Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. So Paul here is rebuking the Jews. Di sini Paul menegur akan orang-orang Yahudi. He's saying that, you should be teachers of the word of God. Dia berkata bahwa Anda harus menjadi pengajar dari firman Tuhan. But he's telling them that now you need to be taught first. Tetapi di sini dia berkata saat sekarang ini kamu harus diajarkan terlebih dahulu. He's telling them that you need to go back to the basics before you can be teachers. Paul berkata bahwa kamu harus kembali kepada asas-asas dasar sebelum kamu dapat menjadi guru. And this is what we as a church need to do today. Dan ini adalah yang kita harus lakukan sebagai sebuah gereja. If we want to experience revival, we must go back to the basics. Jika kita mau mengalami kebangunan, kita harus kembali kepada dasar-dasar. Well, what are the basics? Let's go to Hebrews chapter 6, verses 1 and 2. Jadi apakah dasar-dasar tersebut? Mari kita buka di dalam buku Ibrani, ayatnya yang pertama dan yang kedua. The Bible says this, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Ayat yang pertama dan kedua, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. When you look at those things, baptism, the resurrection of the dead, judgment, what do you call those things? Ketika Anda melihat akan hal-hal tersebut mengenai baptisan, kebangkitan orang-orang mati, dan penghukuman, mengenai apakah hal-hal tersebut? This is none other than our doctrines. Ini tidak lain adalah mengenai doktrin atau prinsip kita. It's the fundamentals of our Christian faith. Ini merupakan dasar dari iman kekristenan kita. These are the things that we need to study together. Ini adalah hal-hal yang perlu kita pelajari secara bersama-sama. Maybe some of us in our churches have forgotten about these things. Mungkin beberapa dari kita di gereja-gereja kita melupakan akan dasar-dasar tersebut. Or maybe we know it, but we are not living it. Atau mungkin kita mengetahuinya, tetapi kita tidak menghidupkannya. Maybe we know it, but not enough to teach it. Mungkin kita mengetahuinya, tetapi tidak cukup untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita. So God is telling us today to go back to the first principles. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita hari ini untuk kembali kepada prinsip-prinsip awal. He's telling us to go back to where we first began and to study the doctrines. Tuhan mengatakan bagi kita untuk kembali kepada doktrin-doktrin awal yang kita telah pelajari dan membagikan firman tersebut, pekabaran tersebut kepada orang lain. And as we study together and as we share with one another, we will experience revival. Dan saat kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama, kita akan mengalami kebangunan. So this is the first thing that we can apply. Jadi ini adalah hal yang pertama yang dapat kita aplikasikan. In our churches today, there need to be more Bible study programs. Di dalam gereja-gereja kita saat ini perlu lebih banyak akan program pembelajaran Alkitab. In the afternoon, the church needs to come together and study the Bible. Pada Sabat siang hari atau siang hari gereja dapat berkumpul bersama-sama untuk mempelajari akan firman Tuhan. And when we study God's word together, we will experience revival. Dan ketika kita mempelajari firman Tuhan secara bersama-sama, kita akan mengalami kebangunan. I just want to share a little bit about what we do at DAC. Saya rindu untuk membagikan sedikit mengenai apa yang kami lakukan di Damansara Adventist Hope Center.
You know, every Sabbath we choose a book of the Bible where we are studying together. Setiap Sabat siang setiap Sabat kami memilih akan sebuah kitab yang akan kami pelajari bersama-sama. And each week we assign different people to teach. Dan setiap minggu kami menunjuk akan orang-orang yang berbeda untuk mengajar. This way we can encourage people, lay members, even the young people in our churches to study the Bible. Dengan cara seperti ini kita dapat mendorong akan anggota-anggota jemaat untuk membagikan akan firman Tuhan dan bahkan juga mereka yang masih muda. And we can train more young people to teach the Bible. Dan kita dapat juga mengajarkan atau menuntun lebih banyak orang muda untuk mengajarkan akan Alkitab. So you see, this is a very simple remedy, but trust me that it is very important. Jadi Anda dapat melihat bahwa ini adalah obat yang sangat sederhana, tetapi percayalah jika ini adalah hal yang sangat penting. There needs to be more Bible study programs in our churches today. Kita membutuhkan lebih banyak program pembelajaran Alkitab di dalam gereja kita. So this is the first remedy. Now let's look at the second remedy. Jadi ini adalah obat yang pertama, mari kita melihat akan yang kedua. Let's go back to Ezekiel 37 verses 7 and 8. Mari kita kembali kepada buku Yeskiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-7 dan ke-8. The Bible says, "So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. So as Ezekiel prophesied and as the dry bones heard the word of the Lord, they began to experience revival. Saat Yeskiel bernubuat dan tulang-tulang kering tersebut mengalami kebangunan, mereka mendengarkan akan firman Tuhan, mereka mulai hidup, mereka mulai kembali hidup. Mereka mulai mengalami kebangunan. Yes, they started to come alive. And if you can have a mental picture in your mind, you can imagine the muscles and the sinews and the skin all coming on the bone. Mereka mulai hidup kembali, dan jika saudara-saudara dapat membayangkan akan tulang-tulang tersebut menyatu satu dengan yang lain, juga daging dan kulit menutupi akan tulang-tulang tersebut, itulah yang terjadi. But even though they were experiencing revival, the Bible says in verse 8, at the end there was no breath in them. Tetapi meskipun mereka mengalami kebangunan, di akhir di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi mereka belum bernafas. There was still something that was lacking in their experience, and that was the breath. Dan masih ada satu hal yang kurang di sini, yaitu adalah nafas. Well, let's continue verses 9 and 10. Mari kita lanjut ayat yang ke-9 dan ke-10. The Bible says this, "Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe upon the slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army." Ayat yang ke-9 dan ke-10, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. You see, as Ezekiel prophesied and the dry bones received the breath, they became an exceeding great army. Ketika Yeskiel bernubuat kembali dan tulang-tulang tersebut menerima akan nafas hidup, mereka menjadi tentara yang hebat. And here we have a picture of where we as God's church need to be today. Dan di sini kita mendapatkan gambaran bagaimana kita seharusnya sebagai gereja saat ini. These dry bones have been revived. Tulang-tulang kering tersebut telah dihidupkan kembali. They have been freed from from their lack of spiritual power.
Mereka telah dibebaskan dari kekurangan mereka akan kekuatan rohani. They have been empowered by God. Mereka telah dikuatkan oleh Tuhan. But what was the thing that caused this revival? What was the second thing? It was the breath. Tetapi apakah yang menjadi penyebab dari hal tersebut? Apakah yang membuat mereka dapat hidup kembali? Ini adalah nafas kehidupan Tuhan. And where did the breath come from? Or what was connected to the breath? It was the wind. Dan dari manakah asal dari nafas kehidupan tersebut? Dan apakah yang menghubungkan akan nafas kehidupan tersebut adalah angin? Well, what does the wind and the breath represent? Apakah artian dari nafas dan angin di sini? Let's look at the breath first. Mari kita melihat arti dari nafas. In Messages to Young People 249 paragraph 3, Ellen White says this. Di dalam buku Amanat kepada Orang Muda, di dalam versi bahasa Inggrisnya di halaman 249 paragraf yang ketiga, Ellen White mengatakan seperti ini. Prayer is the breath of the soul. It is the secret of spiritual power. No other means of grace can be substituted and the health of the soul be preserved. Doa adalah nafas jiwa. Itu adalah rahasia kuasa rohani. Tidak ada sarana kasih karunia lain yang dapat menggantikan dan membuat kesehatan jiwa terpelihara. Doa membawa hati dekat kepada sumber kehidupan dan menguatkan persendian dan otot-otot pengalaman keagamaan. So Amanda already read it, but I'm just going to read it again. Prayer brings the heart into immediate contact with the wellspring of life and strengthens the sinew and muscles of the religious experience. So here from this passage, we can see that the breath represents prayer. Jadi dari bacaan ini kita dapat melihat bahwa doa adalah nafas jiwa. You see, we may, without prayer, we may think that we are alive, but we are not breathing. Tanpa doa kita mungkin berpikir bahwa kita hidup, tetapi tanpa doa sebenarnya kita tidaklah bernafas. You may think that spiritually you are alive, but there is no breath in you if you are not praying. Anda mungkin berpikir bahwa Anda hidup, tetapi jika Anda tidak berdoa, Anda tidak memiliki nafas kehidupan, Anda tidak bernafas. And this is the second remedy for a church that is in need of revival. It is prayer. Dan ini adalah obat kedua yang dibutuhkan oleh gereja yang membutuhkan akan kebangunan, yaitu adalah doa. You see, it is not enough just to study the Bible. You must pray as you study the Bible. Tidaklah cukup hanya dengan mempelajari akan Alkitab, kita juga harus berdoa saat mempelajari akan Alkitab. You cannot have one without the other. You cannot have Bible study without prayer, or you cannot have prayer without Bible study. Kita tidak dapat meninggalkan salah satunya. Anda tidak dapat mempelajari Alkitab tanpa berdoa, atau bahkan berdoa tanpa mempelajari akan Alkitab. So we as a church need to pray. Jadi kita sebagai sebuah gereja harus berdoa. Now that we know the breath represents prayer, how about the wind? Jadi saat ini kita mengetahui bahwa nafas kehidupan di sini adalah doa, lalu bagaimana dengan angin? You see, the wind in the Bible, when you look at the original meaning of the word wind, it also means spirit. Jika Anda melihat kata angin di dalam Alkitab, arti kata aslinya adalah roh. And in the Bible, the wind is referred to as the Holy Spirit. Dan di dalam Alkitab, kata angin diartikan sebagai Roh Kudus. Let me show you. Let's go to John chapter 3 and verse 8. Saya akan menunjukkan saudara di dalam buku Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. The Bible says, "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit." Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. So here Jesus illustrates the working of the Spirit to the wind. Di sini Yesus mengilustrasikan cara bekerja Roh Kudus seperti angin. You know, you cannot see the wind, Anda tidak dapat melihat akan angin. but how do you know that the wind is present? Tetapi bagaimana Anda tahu bahwa ada angin di sekitar Anda? Because you can see the results or the effects of the wind. Karena Anda dapat melihat hasil dari angin tersebut. You know, when the wind is blowing, you'll see that the trees are shaking. Anda dapat melihat bahwa ketika angin sepoi-sepoi itu melewati
Anda dapat melihat pohon yang bergoyang. Maybe your hair will be blowing. Bahkan mungkin rambut Anda akan berterbangan. You will be able to feel the breeze of the wind. Anda dapat merasakan akan sejuknya angin itu. And those are the things that tell you that the wind is there. Dan hal-hal tersebut mengatakan kepada Anda bahwa ada angin di situ. In the same way, we cannot see the Holy Spirit. Dan dengan hal yang sama, kita juga tidak dapat melihat akan Roh Kudus. But we will be able to see the results of the Holy Spirit. Tetapi kita dapat melihat hasil dari pekerjaan Roh Kudus. You can see the working of the Holy Spirit in a person's life. Anda dapat melihat hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang. And in the church, you can be able to tell if the Holy Spirit is moving the people in the church. Dan di dalam gereja, Anda dapat melihat ketika Roh Kudus mengubahkan akan orang-orang yang ada di dalam gereja. You will be able to see if the church is spiritually alive or spiritually dead. Anda dapat melihat apakah gereja tersebut hidup secara rohani atau mati secara rohani. So when we put those two things together, the breath and the wind, this is none other than praying for the Holy Spirit. Jadi di sini jika kita menggabungkan akan nafas kehidupan dan juga angin tersebut, tidak lain adalah berdoa untuk Roh Kudus. We as a church today need to be praying for the Holy Spirit. Kita sebagai sebuah gereja di sini perlu untuk berdoa akan kuasa Roh Kudus. And this is a promise that God has given us in Luke chapter 11 verses 9 through 13. Dan ini adalah sebuah janji yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam buku Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 hingga 13. The Bible says this, "And I say unto you, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent?" Ayat yang ke-11 hingga ayat yang 9 hingga ayat yang ke-11. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. You see, all Jesus tells us to do is that if we want the Holy Spirit, we have to ask. Jika saudara melihat di sini, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah ketika kita meminta Roh Kudus, Dia akan memberikannya kepada kita. And how do we ask? We have to pray. Dan bagaimana kita meminta? Kita harus berdoa. You see, God is more willing to give us the Holy Spirit than anything else. Tuhan adalah sangat rindu untuk memberikan kita Roh Kudus lebih daripada apapun. But we will only receive the Holy Spirit when we ask and when we pray for it. Tetapi kita hanya akan menerima Roh Kudus ketika kita meminta dan kita berdoa. So this is the second remedy for revival. Jadi ini adalah obat yang kedua untuk kebangunan. It is praying together as a church, but specifically praying for the Holy Spirit. Jadi ini adalah mengenai kita berdoa sebagai sebuah gereja, tetapi secara khusus doa secara bersama-sama untuk kecurahan Roh Kudus. And when we pray for the Holy Spirit is the one that will revive us. Dan ketika kita berdoa untuk kecurahan Roh Kuduslah yang akan membangunkan akan kita. Ellen White shares in Bible Commentary, Volume 4, 1166.1. Saya akan membaca dan membagikan dari komentar Alkitab, volumenya yang keempat di dalam bahasa Inggris, halaman 1166, paragraf yang pertama. Ellen White writes, "The Spirit of God with its vivifying power must be in every human agent,
that every spiritual muscle and sinew may be in exercise. Without the Holy Spirit, without the breath of God, there is torpidity of conscience, loss of spiritual life. Ellen White menuliskan roh Allah dengan kekuatannya yang menghidupkan harus ada dalam setiap manusia agar setiap otot-otot rohani dapat digunakan. Tanpa Roh Kudus, tanpa nafas Tuhan akan ada kelambanan tabiat, kehilangan kehidupan rohani. See, it's very clear. Ellen White says if we don't have the Holy Spirit, if we are not praying for the Holy Spirit, we have no life. Di sini sangat jelas Ellen White mengatakan bahwa jika kita tidak berdoa kita untuk kecurahan Roh Kudus, kita tidak memiliki Roh Kudus, kita tidak memiliki kehidupan. And when is it, or how is it that we as a church can come together and pray for the Holy Spirit? It's through prayer meeting. Dan bagaimana, kapan kita dapat berdoa secara gereja untuk memohon akan kuasa Roh Kudus adalah melalui perkumpulan doa. I want to share with you one more quote, and I want you to see what Ellen White tells us about prayer meeting. Saya akan membagikan akan sebuah lagi kutipan, dan saya ingin saudara melihat akan apa yang dikatakan oleh Ellen White mengenai kumpulan doa. In Pastoral Ministry 183 paragraph 2, she says, prayer meeting is the pulse of the church body. A prayer meeting will always tell the true interest of the church members in spiritual and eternal things. The prayer meeting is as the pulse of the body. It denotes the true spiritual condition of the church. A lifeless, backslidden church has no relish for the prayer meeting. Ellen White menuliskan perkumpulan doa adalah kehidupan dari sebuah gereja. Pertemuan doa akan selalu menunjukkan minat sejati anggota gereja mengenai hal-hal rohani dan kekal. Pertemuan doa adalah sama seperti denyut nadi di dalam tubuh, menunjukkan kondisi sejati kerohanian sebuah gereja. Gereja yang tidak bernyawa dan murtad tidak menyukai pertemuan doa. You see, what Ellen White is telling us here is that if you want to know if your church is healthy or not, check how many people are coming for prayer meeting. Yang dimaksudkan oleh Ellen White di sini adalah jika Anda mau melihat apakah gereja Anda sedang sehat secara rohani atau tidak, lihatlah betapa banyak orang yang datang ke perkumpulan doa. It's not about how many people come for Sabbath. Ini tidak mengenai berapa banyak orang yang datang ke gereja pada hari Sabat. It's not about how many people come when you have a church program. Bukan hanya mengenai berapa banyak orang yang datang ketika Anda memiliki program gereja. No, the pulse of the church is how many members are there for prayer meeting. Denyut nadi dari sebuah gereja adalah mengenai ketika anggota jemaat datang untuk mengikuti perkumpulan doa. Let me tell you, if you have only a few members or almost none coming for your prayer meeting, then your church is a dying church. Biarkan saya beritahukan kepada saudara-saudari sekalian bahwa ketika Anda memiliki pertemuan doa dan hanya beberapa orang yang datang atau bahkan tidak ada, gereja Anda sedang mati secara rohani. So you see, before we can think about having evangelistic meetings or church programs or church outreach, we must have prayer meeting. Jadi sebelum kita memikirkan akan penginjilan keluar, mengalami merencanakan akan rencana-rencana yang lain, kita harus terlebih dahulu memiliki akan kumpulan doa. The whole church needs to be involved in prayer meeting. Seluruh anggota gereja harus termasuk di dalam perkumpulan doa. And it's here that revival starts to happen. Dan Anda dapat yakin bahwa kebangunan akan mulai terjadi. It's when the church comes together and prays for the outpouring of the Holy Spirit. Adalah ketika gereja datang bersama-sama, berdoa, dan berdoa untuk kecurahan akan kuasa Roh Kudus, kebangunan terjadi. As I close here, I just want to share a testimony about my church. Saya akan menutup akan renungan saya malam hari ini, dan saya akan membagikan akan kesaksian dari gereja saya. You know, earlier this year, one of our Bible workers listened to the sermon by Pastor David Shin. Awal tahun ini, salah satu dari pekerja Alkitab di gereja saya mendengarkan akan khotbah yang dibawakan oleh Pastor David Shin. And in his sermon, he says that his church came together to pray for 2 hours every Sunday. Dan di dalam khotbahnya, pendeta David Shin mengatakan bahwa gerejanya datang secara bersama-sama selama 2 jam setiap hari Minggu pagi untuk berdoa.
And he started sharing on how because they came together and prayed, God was doing many wonderful things for the church. Dan dia mengatakan bahwa ketika mereka mulai berkumpul untuk berdoa, Tuhan mulai melakukan begitu banyak hal yang indah bagi gereja mereka. Seekers were coming into the church, backslidden members were coming into the church, their own church members were being revived. Mereka yang telah meninggalkan gereja mulai datang kembali, mereka yang mencari akan firman Tuhan dikirimkan ke gereja, dan bahkan Tuhan mulai bekerja di dalam tiap-tiap anggota jemaat. And so as we listened to the sermon, we decided to test this out. Dan sementara kami mendengarkan juga akan firman tersebut, kami berkeputusan untuk juga mengaplikasikan dan melihat akan hal tersebut. So our church decided to come together every Sunday morning at 7 a.m. to pray for 2 hours. Jadi gereja kami memutuskan untuk datang secara bersama-sama berkumpul setiap minggu pagi jam 7 dan berdoa selama 2 jam. And this is aside, from our Tuesday night prayer meeting. Dan ini melebihi lagi dari perkumpulan doa kami setiap hari Selasa malam. Every Sunday we would come together and we would pray for revival. We would pray for the church, for our church members and also our seekers. Setiap minggu pagi kami akan berkumpul bersama-sama berdoa untuk kebangunan dan juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari akan kebenaran. And ever since we have been praying, we have noticed tremendous results. Dan semenjak kami mulai berdoa, kami mulai melihat akan hal-hal yang luar biasa. God has been working in the lives of our church members. Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan anggota-anggota jemaat kami. Our church care groups and our church has been growing. Gereja kami dan kelompok peduli gereja kami pun bertumbuh. God has been working on the hearts of the people in our church. Tuhan bahkan bekerja di hati dari orang-orang di dalam gereja kami. And he has even worked on the hearts of those who have left the church. Dan bahkan Tuhan juga bekerja di dalam hati mereka yang telah meninggalkan gereja. We have so many Muslims that are coming to us and asking us questions. Kami memiliki begitu banyak teman-teman Muslim yang datang kepada kami dan menanyakan banyak pertanyaan. And let me tell you, it's not because we are doing more work. Dan saya beritahukan kepada saudara-saudari sekalian, ini bukanlah hasil dari kami melakukan begitu banyak pekerjaan. It's not because of our own efforts. Ini bukanlah usaha kami. I believe it is because we are praying. Saya percaya ini adalah hasil dari doa kami. God is working because we are praying. Tuhan bekerja karena kami berdoa. You see, we have to understand that when man works, man works. But when man prays, God works. Di sini kita perlu memahami bahwa ketika kita bekerja, hanya kita yang bekerja. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhanlah yang bekerja. And so God has been working tremendously for us. And I truly believe it is because we have been praying together, praying for revival, praying for our seekers, praying for our backslidden members. Jadi Anda dapat melihat bahwa sebenarnya Tuhan telah bekerja dengan luar biasa di dalam gereja kami. Dan saya yakin karena kami berdoa untuk mereka yang telah meninggalkan gereja, kami berdoa untuk kebangunan, dan kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari akan kebenaran. And so friends, this is the message that I want to share with you. This is the remedy for a church that is in need of revival. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah renungan yang saya rindu untuk bagikan kepada teman-teman sekalian. 2 obat atau penawar bagi gereja yang perlu akan kebangunan. It's just 2 simple things. It's prayer and it's a Bible study. Ini hanyalah 2 hal yang sederhana, yaitu doa dan pembelajaran Alkitab. Perhaps we feel today that our churches are dying. Mungkin kita merasa bahwa gereja kita sedang sekarat. That we need revival. Dan kita membutuhkan akan kebangunan. And we do not know what to do. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Well, friends, we can start with praying together, asking for the Holy Spirit, and coming together and studying the Bible as a church. Teman-teman, kita dapat memulainya dengan berkumpul secara bersama-sama untuk berdoa, untuk kebangunan, dan juga mempelajari akan Alkitab secara bersama-sama. You see, God wants us to preach the gospel. Tuhan mau agar kita mengabarkan akan firman-Nya.
God wants to use each one of us to finish His work. Tuhan mau menggunakan akan setiap dari kita untuk menyelesaikan akan pekerjaannya. But before we can do that, friends, we must experience revival in our lives first. Tetapi sebelum kita dapat melakukan hal tersebut, kita harus mengalami kebangunan di dalam hati kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. We must experience revival as a church so that we can go forward and finish the work that He has given us. Kita harus mengalami kebangunan sebagai sebuah gereja sehingga kita dapat maju ke depan dan membagikan akan firman-Nya. And it starts with praying together as a church and studying the Bible together. Dan itu dimulai dengan kita berdoa sebagai sebuah gereja dan juga mempelajari Alkitab secara bersama-sama. So I pray and I hope that as I have shared these things, that you see the relevance of prayer and Bible study. Dan saya berharap dan saya berdoa agar dengan sharing ini, renungan ini, saudara-saudari dapat melihat pentingnya akan doa dan pembelajaran akan Alkitab. And I hope that you would apply these things in your local churches or wherever you are so that you can experience revival and so that you can go forward and do the work that God has set for you. Dan saya berharap juga bahwa Anda dapat mengaplikasikan, menerapkan akan ini di gereja-gereja saudara, sehingga Anda dapat mengabarkan akan firman Tuhan juga mengalami akan kebangunan. Friends, Jesus is coming soon. Teman-teman, Tuhan akan segera datang. And now more than ever, God is calling us to experience revival. Dan saat ini, lebih dari waktu-waktu sebelumnya, Tuhan memanggil kita untuk mengalami akan kebangunan. So let us apply these things. Let us ask God to revive us and let us now more than ever surrender our lives to Him. Jadi saat ini, mari kita memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan akan kuasa Roh Kudus sehingga kita juga akan dapat mengalami akan kebangunan. May God revive each and every one of us so that we can shake the world with His word. Pardon me, sorry. May God revive each one of us so that we can go forward and shake the world with His word. Semoga Tuhan dapat membangunkan kita semua sehingga kita dapat maju ke depan dan menggoncangkan dunia dengan firman-Nya. Amen. Amin. Amen for the word of God that has been delivered and Sister Amanda as a translator as well. Jadi untuk saat ini, untuk 3 menit ke depan, mari kita bersama-sama merefleksikan firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui lagu yang akan ditampilkan.
Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibentangkan oleh Pastor Rain. Ya Bapa, kiranya apa yang telah kami dengarkan itu ya Tuhan, kami boleh dapat mengerti dan kami boleh mendapatkan revival ya Tuhan, untuk diri kami maupun di gereja kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan melalui sesi tanya jawab. Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Rain yang akan menjawab pertanyaan maupun teman-teman yang akan menanyakan pertanyaan. Kiranya itu semua ya Tuhan bersesuai dan seturut dengan dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. And for the first question, how to distinguish revival and merely feelings of excitement? Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membedakan akan kebangunan dan hanya perasaan saja, terbawa perasaan? Okay, that's a very good question. Itu adalah pertanyaan yang sangat baik. So the way that you can distinguish revival and excitement is by looking at the results. Jadi bagaimana Anda dapat membedakan akan kebangunan dan juga hanya perasaan semangat sementara itu dari hasil tersebut? If you are revived, it will result in you sharing the word of God with others and also, bringing more people to the church. Jika Anda mengalami kebangunan, Anda akan melihat hasil di mana Anda akan membagikan akan firman Tuhan dan membawa lebih banyak orang kepada gereja. Basically, you will fulfill God's commission for you. Pada dasarnya Anda akan memenuhi akan panggilan Tuhan kepada Anda. Now, when you have a feeling of excitement, it's only temporary. Jika Anda hanya memiliki perasaan semangat, itu hanyalah sementara. You would, maybe for a while you would be interested, but then after that you would find yourselves going back to the same way. Mungkin untuk sementara Anda akan melihat itu sebagai sesuatu yang menarik, tetapi seberjalannya dengan waktu, Anda akan kembali ke kehidupan Anda yang lama. So if you want to know if you're experiencing revival, you have to look at the fruits of your labor, or basically the fruits of your experience. Jadi jika Anda ingin memahami dengan benar apakah Anda mengalami kebangunan, Anda harus melihat dari hasil dari pekerjaan Anda atau buah-buah pekerjaan Anda. So basically, are you leading souls to Christ? Or is your church growing? Are your members more involved in your church? These are questions that you can ask. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat Anda tanyakan, apakah Anda membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Apakah gereja Anda bertumbuh? Dan what was the last one? If your church members are more involved. Apakah gereja Anda mulai aktif kembali? Yeah, that's my answer. Itu adalah jawaban saya. Yeah, thank you for the answer. And we have another question. In a regular Bible study program, there is a tendency, as a matter of fact, to fall into merely a program or as a routine. So how to avoid that? Once again, very good question. Let me translate it to bahasa. So, di dalam pembelajaran Alkitab secara rutin, biasanya kita memiliki kemungkinan untuk jatuh ke dalam situasi di mana kita hanya mengambilnya sebagai rutinitas saja. Bagaimana cara menghindari hal tersebut? Dan Pendeta Rain mengatakan itu adalah pertanyaan yang sangat baik. So I think with everything in life or even in church, there is a tendency for it to become routine. Jadi saya pikir di gereja bahkan di dalam kehidupan kita dapat memiliki kemungkinan untuk kembali kepada menjadikan itu sebagai hanya rutinitas biasa. I think this is where prayer comes in. Dan saya pikir di sini di mana doa mulai bekerja. You have to ask the Holy Spirit to continue to convict the hearts of the members. Anda harus berdoa agar Roh Kudus dapat terus bekerja untuk mengubahkan atau bekerja di dalam hati anggota-anggota jemaat. Because it's the Holy Spirit that gives us the desire to continue with, Bible study or whatever it is we're doing. Karena adalah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kerinduan untuk mempelajari akan Alkitab, berdoa dan hal lain sebagainya.
But this is where you must also get more members of the church involved. Tetapi di sini juga di mana saudara perlu memohon agar lebih banyak anggota untuk terlibat di dalamnya. Just imagine if it's the same person giving Bible study every week. Bayangkan jika itu adalah orang yang sama memberikan pembelajaran Alkitab setiap minggu. You know, people will get bored, right? Orang-orang akan merasa bosan, kan? But if you have different people that are changing, different people that are taking different roles, and they are taking turns to teach, then it livens things up. Tetapi jika kita memiliki orang yang berbeda untuk mengajar, untuk membagikan firman Tuhan, untuk memberikan kehidupan di dalam sebuah gereja, itu akan memberikan kehidupan di dalam sebuah gereja. And you got to think about how to make things interesting. Dan Anda juga harus berpikir bagaimana cara agar membuat hal-hal rohani tersebut menjadi menarik. So, instead of just one person teaching in front and everyone listening, you can do breakout groups. Jadi, daripada hanya satu orang yang mengajar di depan, mungkin Anda dapat membaginya ke dalam grup-grup kecil. And I would say that the most important thing for it not to become a routine is that there needs to be a follow-up to that. Dan salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menjadikan itu agar tidak menjadi sebuah rutinitas adalah dengan melihat kelebihan lebih lanjut daripada hal tersebut. So as you are studying together as a church, you want to be able to go outside of the church and teach others so that you can see the results. Jadi sementara Anda belajar secara bersama-sama di sebuah di dalam gereja Anda juga mau untuk pergi keluar dan membagikan firman tersebut sebagai hasil dari pembelajaran Alkitab tersebut. That way, it gives you encouragement to continue going on, and you have a renewed purpose as to why you're doing it. Dengan hal tersebut, Anda dapat melihat alasan kenapa Anda harus terus melanjutkan akan pembelajaran Alkitab, doa-doa, dan terus melanjutkan akan hal-hal rohani tersebut. So yeah, that's my answer for that. Jadi itu adalah jawaban saya untuk pertanyaan tersebut. Thank you for the answer. And next question. It is a challenge for the church for young people to introduce how to feel revival in their lives. So how to enter into their minds of every young person in awakening without thinking the program oriented. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah merupakan sebuah challenge bagi sebuah gereja atau untuk orang-orang muda untuk menunjukkan akan bagaimana melakukan kebangunan di kehidupan gereja. Bagaimana cara untuk memasuki akan pikiran orang-orang muda tersebut untuk membangunkan mereka tanpa membuat mereka berpikir mengenai program orientasi. Okay, so with young people, it is very important first to be connected with them. Dengan orang-orang muda, hal yang terpenting adalah pertama-tama untuk memiliki hubungan dengan mereka. If I want to reach a young person in church to study the Bible or to come to prayer meeting, I will not get him to do that just by asking him to come. Jika saya mau bertanya kepada seorang muda untuk mengikuti akan perkumpulan doa, untuk orang tersebut mempelajari Alkitab, saya tidak hanya akan bertemu orang tersebut dan bertanya untuk datang. This is where I think friendship evangelism comes in. Di sini saya berpikir bahwa pertemanan evangelisasi bekerja. You see, the way that Christ ministered when he was on earth was that he mingled with people first and he desired their good. Pelayanan Tuhan selama di dunia ini, dia bertemu dan bercengkrama dengan orang-orang, and what was the last sentence, pardon? Desired their good. Dan mengharapkan akan hal-hal yang terbaik dari mereka. And then he won their confidence and told the people to follow him. Dan Tuhan mendapatkan akan kepercayaan mereka dan meminta kepada mereka untuk mengikuti dia. So you have to firstly let the young people see that you are interested in their good. Jadi Anda pertama-tama harus menunjukkan kepada orang-orang muda tersebut bahwa Anda memiliki kerinduan, interest di dalam kehidupan mereka. And when you build that connection, you build that relationship with them, then you win their confidence and they will follow you.
in programs in church, when you ask them to come for prayer meeting, for Bible study. Jika Anda memiliki hubungan dengan mereka, Anda mendapatkan akan kepercayaan mereka, mereka dengan sendirinya akan mengikuti akan pembelajaran Alkitab dan doa-doa yang Anda miliki. But also you as a young person, you need to set the example for that person. Tetapi juga Anda sebagai orang muda, Anda harus menunjukkan akan contoh bagi orang tersebut. If he sees that you are uninterested, you are wavering in your Christian experience, if you are, in and out, he will do the same. Jika orang yang Anda coba untuk jangkau melihat Anda hanya sebagai orang yang dapat tergoyah begitu saja, tidak memiliki juga kerinduan di dalam gereja, pergi keluar gereja begitu saja, dan dia juga akan hanya melakukan hal yang sama. So you have to set an example for him or her. Jadi Anda harus menunjukkan akan contoh terlebih dahulu. And like I said, for young people, you have to think about interesting things and how to make Bible study interesting. Dan sama seperti saya katakan sebelumnya, Anda sebagai orang muda harus juga berpikir bagaimana cara membuat agar perkumpulan doa dan juga pembelajaran Alkitab itu menarik bagi orang-orang muda. So this is where you got to know their interest. So let's say I have a friend whose interest is in COVID-19, for example. Jadi di sini di mana Anda harus mengetahui akan apa yang menarik bagi mereka. Contohnya saya memiliki sebuah teman yang menyukai akan topik COVID-19. And I know that in the Bible, COVID-19 is part of the signs of Jesus coming. Dan saya mengetahui di dalam Alkitab bahwa COVID-19 merupakan salah satu pertanda dari kedatangan Tuhan. So I will make my Bible study program to be in a way that addresses that issue so that he will be interested in it. Jadi saya akan membuat program pembelajaran Alkitab yang menuntun dan mendorong kepada COVID-19 yang dapat menarik akan perhatiannya. So that's where you have to be able to know their interest and direct the Bible study so that it engages their interest. Dan itulah mengapa kita harus mengetahui akan hal-hal yang menarik bagi orang yang akan kita jangkau sehingga kita dapat membuat Bible study itu menarik sesuai dengan yang mereka minati. I hope that helps. Saya berharap itu dapat membantu. Okay, last question. What about the local church with so many problems and political conflicts, where the church should be a means of studying the Bible together, but God's word is instead used to judge and insinuate one another as a young people? As a young people, how to position ourselves for personal and collective revival? Oke, pertanyaan yang keempat. Bagaimana dengan gereja lokal dengan begitu banyak permasalahan dan pertentangan politik di mana gereja harusnya menjadi sarana belajar Alkitab bersama, namun firman Tuhan malah digunakan untuk menghakimi dan menyindir satu dan lainnya sebagai orang muda. Bagaimana memposisikan diri untuk kebangunan pribadi dan bersama? So once again, a very good question, and this is something that I have personally witnessed. Sekali lagi pertanyaannya sangat baik dan ini adalah salah satu yang saya telah saksikan secara pribadi. But let me tell you, when it comes to conflict of the heart and it comes to healing and reconciliation, only God can bring that about. Jika itu memasuki topik ke dalam mengenai perselisihan, healing of the heart is like seperti move on. I think if you want to put it in, can I say it like that? Like moving Sure. on. And what was the last one? I guess just reconciliation. Dan juga persatuan kembali. Yeah. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Yeah. So this is where, reconciliation, forgiveness is very important in the church. The devil uses these things to separate us. Persatuan kembali dan juga memaafkan merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah gereja. Setan dapat menggunakan hal-hal ini untuk memecahkan gereja. So this is where prayer comes in first. Di sini di mana doa datang terlebih dahulu. So you got to pray for your church members. You got to pray for those people who are, using the word of God to judge other people, or they're the ones causing a lot of dissension in the church.
Anda harus berdoa untuk anggota-anggota jemaat tersebut. Anda harus berdoa untuk mereka yang menggunakan Alkitab sebagai sarana penghakiman. Anda harus mendoakan mereka yang memecahkan akan gereja. Yeah, and when you pray, God will begin to work on their hearts. Dan ketika Anda berdoa, Tuhan akan mulai bekerja di dalam hati mereka. But this is where you also have to practice self-denial. Dan di sini juga di mana Anda harus belajar untuk menyalibkan diri, self-denial, untuk mendeny diri sendiri, I guess. And if you are the person that is being judged or condemned, you have to show love to the other person first. Oke, self-denial, menyangkal diri, maaf. Tetapi jika Anda yang mengalami posisi di mana Anda dijudge, Anda harus, pardon me, could you please repeat? Yeah, so if you're the one being judged, then you have to be the one to forgive first, to reconcile first, to pray for that person, to show love to that person. Jadi ketika Anda adalah orang yang sedang dihakimi, Anda haruslah yang menjadi pertama kali membuat step, membuat langkah untuk meminta maaf, untuk memiliki persatuan kembali, untuk berdoa, untuk mengasihi orang tersebut kembali. The Bible promises in Ezekiel 36:26, a new heart also will I give you, new spirit will I put within you, I'll take away the heart of stone, give you a heart of flesh. So that is a promise that you need to claim for the church members. Oke, di dalam Yeskiel 36 ayatnya yang ke-26, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru and New spirit. Roh yang baru. He'll take away the heart of stone. Dan juga akan mengambil hati kita yang sekeras batu. And give us a heart of flesh. Dan memberikan kita hati yang baru, I guess. Yes. Okay, so yeah, this is the promise that as you pray, you claim this promise and God will begin to work on the hearts of the church members. So prayer is very important. And, this is where you have to learn to just tolerate each other and you find the common ground so that there will not be any conflict. Jadi ini mungkin adalah bagaimana Anda dapat membantu atau jika Anda mengalami permasalahan tersebut, berdoa, menjangkau, dan juga hanya mencari jalan tengah di mana tidak akan ada lagi pertentangan berlanjut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sesi tanya jawab sudah berakhir. And thank you, Pastor Rain, for all your answers. And now, Pastor Rain, we would like to ask for a closing statement or appeal to us. Okay, sure. So, as a young person myself, I understand the responsibility of my position in church. Jadi sebagai orang muda, saya memahami akan posisi saya di dalam sebuah gereja. And I know I'm talking to mostly young people here. Dan saya tahu di sini saya berbicara kepada banyak orang muda. God is looking mainly for young people today to finish His work. Tuhan melihat terlebih khusus kepada orang-orang muda pada saat ini untuk menyelesaikan akan pekerjaannya. He's looking for young people to revive the church. Dia melihat akan orang-orang muda untuk membawa kebangunan di dalam sebuah gereja. So as a young person, there is a tendency to feel and to think that I'm insignificant in the church. Sebagai orang muda, ada tendensi atau kemungkinan di mana kita berpikir bahwa saya masih muda dan saya tidak signifikan memiliki peran penting di dalam gereja. So what we tend to do is we tend to just sit down and just watch and not do anything. Jadi yang kita lakukan biasanya hanyalah duduk, melihat, dan tidak melakukan apapun. But I want to challenge each one of you. Tetapi saya rindu untuk mengajak saudara-saudari. That you be the first one to drive the revival of the church. Untuk Anda menjadi orang yang pertama memulai akan kebangunan di dalam gereja Anda. That you would be the one to maybe start prayer meeting. Mungkin Anda menjadi orang yang pertama memulai akan perkumpulan doa. That you would be the one to start Bible study. Mungkin Anda orang yang pertama memulai akan pembelajaran akan Alkitab. But and you are the one to really do all you can to put in your effort to arouse the church members to be revived.
Dan Anda hanyalah orang satu-satunya yang melakukan apa yang dapat Anda lakukan untuk membawa kebangunan di dalam gereja Anda. You know, it only takes one committed person to arouse a revival. Hanya membutuhkan akan satu orang yang benar-benar berkomitmen untuk membawa akan kebangunan di dalam sebuah gereja. And if you are committed to being that person today, then God can use you. Dan jika Anda berkomitmen untuk menjadi orang tersebut, Tuhan dapat menggunakan saudara. So that is my appeal for all of you. That is my challenge to all of you, that you will rise up as that young person who will help your church, that you would help your group wherever you are to be revived. Jadi ini adalah appeal yang saya berikan, aplikasi juga yang saya berikan kepada saudara-saudari sekalian, untuk Anda sebagai orang muda, untuk berdiri dan memulai akan kebangunan yang akan dapat dibawakan di gereja Anda. Amen. Amin. Amen. Again, thank you, Pastor Rain, for delivering us the message, and Sister Amanda as a translator. May God will bless you with abundant blessing from above. And now, as a closing, I'd like to ask Pastor Rain to lead us in a closing prayer. Sure. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, I thank you so much for this reminder this evening. Bapa di sorga, saya sangat bersyukur untuk pengingatan yang Kau telah berikan kepada kami pada malam hari ini, That you want us to be revived. bahwa Engkau mau agar kami dibangunkan, That you are waiting for us to rise up as your church so that we can fulfill your will for us. bahwa Engkau menunggu kami untuk boleh bangkit, untuk bangun sebagai sebuah gereja, untuk bekerja sesuai dengan rencana-Mu. Help us not to delay, Tolong kami untuk tidak menunda, but help us today to surrender our lives to you. tetapi tolonglah kami hari ini untuk memberikan hidup kami kepadamu. And I pray that you would help each one of us here first to be personally revived, Dan saya berdoa di sini agar kiranya Engkau boleh menolong kami individual di sini untuk boleh dibangunkan secara pribadi, and that you would use us also to revive our churches. dan Engkau juga akan menggunakan kami untuk boleh membangunkan akan gereja kami. And may you use each one of us also to finish the work that you have set for us. Dan kiranya Engkau menggunakan akan setiap kami di sini untuk boleh menyelesaikan akan pekerjaan-Mu. Lord, I just want to surrender all the people here in this Zoom call. Tuhan, saya rindu untuk boleh menyerahkan akan semua pribadi yang berada di Zoom call ini. May you speak personally to them Kiranya Engkau boleh berbicara secara personal dengan mereka, and just help them to see, Lord, what are the things that you are calling them to do. dan bantulah mereka untuk melihat akan panggilan yang Engkau miliki bagi tiap-tiap mereka. And Lord, may we experience revival so that we can finish the work and you can come back to take us home. Dan kiranya kami boleh mengalami kebangunan sehingga Engkau juga boleh segera datang kembali. This is our prayer, for we pray these things in Jesus' name. Inilah doa kami dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Baiklah. Pengumuman untuk plenary yang keempat. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami malam ini. Dan sampai ketemu besok untuk plenary yang keempat, jam 6 sampai jam 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk plenary yang keempat besok, judulnya yaitu The Word That Shakes You, yang akan dibawakan oleh Daryl Syahril, atau firman yang mengguncang kita. Dan terima kasih untuk teman-teman malam ini yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi besok dalam plenary kita yang keempat. Selamat malam semua.